Selamat siang, kembali lagi dengan saya Sania dalam Market Analysis yang menghadirkan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan seperti biasa, langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Pasangan Euro USD telah memilih penawaran beli setelah turun mendekati support level bulat di sekitar 1.0600 di awal sesi Asia lalu. Pasangan mata uang utama ini telah berbalik sideways di sekitar 1.0620, tetapi kemungkinan akan mengalami tekanan di tengah sentimen pasar yang negatif. Pada hari Kamis lalu, bull euro menunjukkan perputaran setelah Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point menjadi 2.50%. Pasangan euro USD mencetak tertinggi baru selama 6 bulan, di sekitar 1.0700, tetapi gagal menahan kenaikan dan turun secara signifikan. Kita beralih ke pasangan USD JPY yang memantul di IMI 200 hari dan naik di atas 137.00 pada Kamis lalu, berkat dorongan risk off yang didorong oleh kenaikan suku bunga Federal Reserve, the Fed US. Investor bersiap untuk pengetatan lebih lanjut dan pertahanan tawaran beli dolar US terhadap yen Jepang atau JPY. Yen Jepang terbebani oleh data domestik yang lebih lemah yang menunjukkan defisit neraca yang berjalan tak terduga dan kontraksi ekonomi selama kuartal ketiga ini. Kita beralih ke pasangan GBP USD yang beristirahat selama di sekitar 1.2180 selama Jumat pagi di sesi Asia, setelah kejatuhan harian paling berat selama 1,5 bulan ini, karena pedagang pound Inggris menunggu data penting. Data yang bervariasi dari Amerika Serikat gagal menghentikan kenaikan dolar US. Menambah kekuatan pada bias bearish adalah pola-pola pemungutan suara Komite Kebijakan Moneter atau MPC. Proyeksi ekonomi yang suram, ketakutan akan resesi di Inggris juga mendapatkan perhatian yang besar setelah para pembuat kebijakan menyampaikan kekhawatirannya terhadap tagihan energi yang melonjak dan cuaca dingin. Kita beralih ke pasangan AUD USD yang tetap tertekan di sekitar 0.6700 setelah jatuh dalam sejak Maret 2020 lalu karena penghindaran resiko bergabung dengan data Aussie yang suram. Pembacaan awal PMI Global S&P untuk Australia menunjukkan penurunan secara signifikan pada bulan Desember ini. IMP Manufacturing turun menjadi 50.4 dari sebelumnya di 51.3. Yang sebelumnya juga sementara IMP jasa turun menjadi 46.9 dari sebelumnya di 47.6, dan selanjutnya IMP Composite juga melemah di sekitar 47.3 dari pembacaan sebelumnya yaitu 48.0. Kita beralih ke kategori metals. XAU-USD, harga emas pada hari Kamis lalu turun sebanyak 2% ke level terendah selama sekitar seminggu karena dolar menguat setelah Federal Reserve US mengatakan akan memberikan lebih banyak kenaikan suku bunga tahun depan. Emas spot turun 1.2% menjadi 1.785.36 per onsnya setelah sebelumnya merosot di level terendah di sekitar 1.771.89. Emas berjangka US turun 1.3% menjadi 1.794.40. The Fed pada hari Rabu lalu menaikkan suku bunga sebesar 50 bps seperti yang diharapkan. Tetapi emas turun sebanyak 0.8% setelah komentar dari The Fed Jerome Powell mengidentifikasi bahwa Bank Sentral US memperkirakan suku bunga akan tetap lebih tinggi dan lebih lama. Kita beralih ke kategori futures. WTI, harga minyak turun sekitar 2% pada hari Kamis lalu karena para pedagang khawatir tentang prospek permintaan bahan bakar dolar yang lebih kuat dan kenaikan suku bunga yang lebih lanjut oleh Bank Sentral Global. Minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI turun 1.77 atau 2.3% menjadi sekitar 75.51. Pada hari Kamis, Bank of England dan Bank Sentral Eropa juga telah menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Kita beralih ke kategori yang terakhir yaitu stok. Microsoft meluncur pada hari Kamis karena investor memproses kenaikan suku bunga Federal Reserve terbaru dan karena investor khawatir bahwa The Fed berpotensi mendorong ekonomi ke dalam resesi. Sedikit berita pertama yang menjadi fokus investor teknologi pada pagi itu, bahwa The Fed menaikkan suku bunga dengan tambahan 50 bps, mendorong suku bunga ke level tertinggi dalam 15 tahun. Selain The Fed mengatakan bahwa pasar
kerja masih terlalu kuat untuk disukai, Microsoft semua bergantung pada penjualan konsumen yang untuk setidaknya beberapa segmen dari bisnis mereka secara keseluruhan. Sehingga data menunjukkan perlambatan retail membuat investor khawatir. Microsoft jatuh 8.21 atau minus 3.19%, ditutup di sekitar 8.21 pada hari Kamis lalu. Dan yang terakhir, 3M. Menarik banyak minat dari investor dan tidak sulit untuk mengetahui alasannya. Perdagangan sekitar 12.3 kali perkiraan pendapatan 2022 ini. Dividen yang sekitar 4.7% dan kumpulan arus kas, saham melewati banyak filter penilaian investor. Singkatnya, 3M memiliki dua masalah signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama, berjuang untuk meningkatkan pendapatan di atas produksi industri dan pertumbuhan PDB. Dan yang kedua, terlepas dari tindakan rekonstruksi operasional yang signifikan, penyesuaian portofolio melalui akuisisi dan divestasi serta langkah-langkah pemotongan biaya seperti margin laba kotor, margin laba operasi 3M tampaknya tidak bergerak cepat. Saham 3M turun 3.71 atau minus 2.94%, ditutup di sekitar 122.38 di Kamis lalu. Itu dia rekap dari kondisi pasar minggu lalu, dan bagaimana prediksi dari kondisi pasar minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin 9 Desember. Europe area terdapat data reconstruction output year over year di sekitar 1.9% dari sebelumnya di 1%. Data dari China terdapat VDI year over year di sekitar 12% dari sebelumnya di 14.4%. Hari Selasa 20 Desember terdapat data dari Australia RBA Meeting Minutes. Dari Jepang BOJ Interest Rate Decision di sekitar minus 0.1% dan angka ini masih sama dengan sebelumnya. Data dari Jerman PPI month over month di sekitar minus 2% dari sebelumnya di minus 4.2%. Dari Kanada terdapat data retail month over month yang diperkirakan di sekitar 1.5% dari sebelumnya di minus 0.5%. Dan dari US terdapat housing start yang diperkirakan di sekitar 1.4 million dari sebelumnya di 1.425 million. Dan dari Europe area consumer confidence flash di sekitar minus 24.6 dari sebelumnya di minus 23.9. Dan pada hari Rabu 21 Desember, dari Kanada terdapat inflation rate year over year diperkirakan di sekitar 6.8% dari sebelumnya di 6.9%. US existing house home sales month over month di sekitar 4.3 million dari sebelumnya di 4.43 million. Dan US consumers confidence diperkirakan di sekitar 100.1 dari sebelumnya di 100.2. Dan hari Kamis 22 Desember terdapat data dari Great Britain GDP growth rate year over year final di sekitar 2.4% dari sebelumnya di 4.4%. Great Britain GDP growth rate kuartal over kuartal final di sekitar minus 0.2% dari sebelumnya di 0.2%. Dan dari US GDP Price Index kuartal over kuartal final diperkirakan di sekitar 4.3% dari sebelumnya di 9%. Dan US GDP growth rate kuartal over kuartal final di sekitar 2.9% dari sebelumnya di minus 0.6%. Dan yang terakhir pada hari Jumat 23 Desember terdapat data dari Jepang inflation rate year over year diperkirakan di sekitar 3.9% dari sebelumnya di 3.7%. BOJ Monetary Policy Meeting Minutes. Dari US terdapat durable goods order month over month diperkirakan di sekitar 0.8% dari sebelumnya di 1%. Dan US durable goods order X transport month over month di sekitar 0.4 dari sebelumnya di 0.5. Itu dia prediksi dari kondisi pasar minggu ini. Dan untuk Maxian yang ingin melihat detail informasinya dan update informasi terbaru, bisa langsung mengunjungi sosial media kami. Saya Sania, pamit undur diri, sampai jumpa Maxian.